Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan kewirausahaan. Beberapa waktu yang lalu sering terdengar istilah krisis kepemimpinan. Disebut krisis karena banyak pemimpin yang ternyata hanya sekedar memimpin, belum mencerminkan perilaku seorang pemimpin. Pemimpin memiliki persyaratan yang mampu memimpin dengan kompetensi yang dianggap luar biasa. Keberhasilan atau kesuksesan individu maupun suatu organisasi yang diyakini sebagai salah satu karena kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pentingnya belajar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kewirausahaan agar semua proses dalam menjalankan usaha dapat dikelola dengan baik. Pada dasarnya, seorang wirausaha sekaligus pemimpin bagi diri dan perusahaannya dengan memberikan contoh yang baik pada karyawannya agar bisa bekerja dengan maksimal, nyaman, dan memberikan kontribusi secara optimal pada tempat bekerjanya. Kepemimpinan kewirausahaan atau entrepreneurial leadership merupakan sebuah kemampuan seorang pemimpin mengorganisir kelompok orang yang bekerja dalam organisasinya untuk mencapai tujuan bersama menggunakan pendekatan perilaku proaktif kewirausahaan dengan mengoptimalkan resiko dan berinovasi. Seorang wirausaha dinilai berhasil menjadi pemimpin jika ada pertumbuhan bisnisnya yang signifikan pada proses bisnis karena kemampuan kepemimpinannya. Jadi kemampuan ini dimaksud yang pertama, dia harus memiliki kemampuan untuk dapat melihat peluang setiap saat. Kedua, berani mengambil resiko, suatu kemampuan yang bisa menerima kemungkinan adanya resiko yang bisa saja muncul secara tiba-tiba akibat keputusan atau tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, senantiasa memanfaatkan sumber daya yang baik bagi manusia atau sumber daya lain untuk dimanfaatkan kembali kemudian dikelola supaya mampu mendatangkan hal yang positif bagi organisasinya. Teori kepemimpinan ada 4. Yang pertama, teori orang besar dan teori Big Bang. Jadi menurut Benis dan Nanus 1985, teori Greatman menyebutkan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan karena dianggap bawaan sejak lahir, tetapi kepemimpinannya diwariskan kepada keturunan yang dianggap mampu dan beruntung menjadi pemimpin berikutnya. Sedangkan teori Big Bang menyatakan bahwa pemimpin ada karena terjadi peristiwa besar. Pemimpin ini menggabungkan situasi dan pengikutnya yang patuh dan taat. Teori kepemimpinan sifat memahami pentingnya ciri-ciri kepribadian inti yang memprediksi efektivitas pemimpin dapat membantu organisasi dengan pemilihan pemimpin, pelatihan, dan praktek pengembangan. Derio et al. 2011. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat dan perangainya. Sifat-sifat tersebut seperti kebolehan, teknologi, persepsi, wawasan, ingatan, daya hayal, dan keberanian. Yang ketiga, kepemimpinan perilaku, teori X dan Y yang diperkenalkan oleh Mitch Gregor. Teori X itu menunjukkan perbuatan atau tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, teori Y menunjukkan manusia itu memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Jadi, teori X merupakan perilaku pemimpinan otoriter dan teori Y menunjukkan perilaku pemimpinan demokratis. Yang keempat, kepemimpinan kontingensi atau situasional. Pada situasi yang berbeda memerlukan tipe kepemimpinan berbeda juga. Harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemimpin pada saat itu. Pengertian kepemimpinan menurut Wibowo 2016 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin menggunakan kekuasaan, proses interaksi. Kepemimpinan ada level tingkatan, fokusnya adalah pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, menurut Harold Kohns 1989 menyatakan bahwa kepemimpinan menunjukkan antusiasme, yaitu kondisi bersemangat. Sedangkan menurut Mugiono 2002 menjelaskan bahwa pemimpin merupakan kehendak seorang agar orang lain mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Menurut Sutarto 1998 bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas meyakinkan individu supaya mengikuti keinginan orang yang dianggap pemimpin.
Menurut tim P 2002 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan seni meyakinkan orang agar percaya dan mendorong mewujudkan tujuan bersama. Dan terakhir dari kelima pendapat ahli tersebut, maka pemimpinan secara garis besar adalah meyakinkan orang lain agar mau bekerja sama, mencapai tujuan dengan segala situasi dan kondisi serta resiko yang dihadapi. Fungsi kepemimpinan yang pertama itu fungsi perencanaan. Memiliki perencanaan yang baik berarti mampu menganalisa dan memutuskan semua yang dilakukan. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan atas fakta yang diketahui dan mampu mengendalikan situasi yang ada. Yang kedua, orientasi pada masa depan. Berwawasan pada masa depan dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk dan mengidentifikasi semua kendala yang kecil ataupun yang besar. Yang ketiga, loyalitas, kesetiaan, dan kepatuhan menjadi panutan anggota. Yang keempat, pengawasan, jadi melakukan kontrol terhadap pekerjaan. Yang kelima, pengambilan keputusan, bagaimana sebagai penentu kebijakan. Yang keenam, motivasi, memberikan motivasi sangat penting untuk memenuhi anggota atau karyawan agar lebih produktif lagi. Tipe kepemimpinan ada 15. Yang pertama, tipe kepemimpinan diktator. Yang kedua, tipe kepemimpinan partisipasi. Yang ketiga, tipe kepemimpinan delegasi. Yang keempat, tipe kepemimpinan konsiderasi. Yang kelima, tipe kepemimpinan demokratis. Yang keenam, kepemimpinan otoriter. Yang ketujuh, tipe kepemimpinan strategis. Yang kedelapan, tipe kepemimpinan tim. Kesembilan, kepemimpinan transformasional. Yang kesepuluh, kepemimpinan fasilitasi. 11, tipe kepemimpinan liberal. 12, tipe kepemimpinan lintas budaya. 13, tipe kepemimpinan karismatik. 14, tipe kepemimpinan visioner. 15, tipe kepemimpinan transaksional. Keterampilan kepemimpinan berupa yang pertama, kesanggupan seseorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, kemampuan untuk bekerja sama dan membuat kelompok kerja yang tangguh. Yang ketiga, kemampuan merancang alur pikir untuk meringankan pekerjaan. Gaya kewirausahaan sukses yang dapat ditiru seperti purposeful, mempunyai tujuan yang jelas, arahnya untuk dicapai. Responsible, memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan bisnis dan menanamkan akuntabilitas. Yang ketiga, integrity, memahami dan mengerjakan suatu karakter individu. Yang keempat, non-conformity, tidak mudah merasa cocok dengan mayoritas karena keyakinannya membawa ada yang lain lebih dari sekedar merasa cocok. Yang kelima, curious, 4 poin SWOT ditunjukkan, ditinjau ulang dan diperhatikan. Intuitive, keputusan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan. Passion, bersikap sabar, membutuhkan keyakinan. Listen, menjadi pendengar yang baik. Enthusiasm, motivasi membantu pencapaian keberhasilan. Service, layanan prima kepada konsumen. Kepemimpinan dalam kewirausahaan diidentikan dengan kepercayaan dan kreativitas yang terintegrasi. Kepemimpinan sangat penting dalam usaha karena kepemimpinan yang bagus membentuk usaha makin berkembang, menjadi besar, menarik minat banyak orang dan mau bekerja sama. Memilih tindakan yang tepat ketika memimpin usaha menjadi penting, di antaranya memilih orang-orang yang tepat, menggunakan komunikasi yang tepat, mempunyai teamwork yang tepat, dan mengeksplor kreativitas dan inovasi yang tepat, dan membangun jaringan konsumen yang tepat. Demikianlah tadi materi tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Thanks for watching. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.